Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia dengan pasangannya dan keluarganya ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan membahas tentang kehadiran orang ketiga ya, yang dimana suatu hubungan ya, ketika nanti hadir orang ketiga, ada beberapa hal yang menyebabkan kehadiran orang ketiga ya. Dan perlu sahabatku dimanapun Anda ketahui ya, bahwa tidak akan ada asap jika tidak ada api. Jadi suatu hal ya, ada sebab, ada akibat. Nah, kenapa ada orang ketiga yang muncul dalam hubungan kalian ya? Ini yang pertama adalah kamu sering melanggar sesuatu apa yang tidak disukai oleh pasanganmu, itu sering kamu lakukan ya. Kebiasaan-kebiasaan cara hidup yang tidak disukai oleh pasanganmu itu sering kamu lakukan. Nah, kesalahan-kesalahan ini nanti akan masuk ke dalam memori pasanganmu, yang membuat pasanganmu itu nanti semakin tidak suka, semakin tidak nyaman, semakin hilang rasa cintanya, semakin hilang rasa nyamannya sama kamu ya. Dan sini nanti akan membuat pasanganmu berbalik arah ya, bisa menyukai orang lain ya, dan mengundang orang ketiga datang ya. Jadi suatu hal, kesalahan-kesalahan yang mungkin yang tidak terlalu besar, tapi kesalahan itu memang hal yang tidak disukai oleh pasanganmu ya, itu jangan kamu lakukan ya. Jadi mending kamu melakukan terus terang dengan pasanganmu apa yang tidak kamu sukai dari saya. Dan ketika pasanganmu sudah berbicara sama kamu tentang sesuatu yang tidak suka dari sifat kamu ya, dari sesuatu yang kamu lakukan ya, itu nanti kamu harus bisa menghilangkan sifat-sifat yang tidak disukai oleh pasanganmu. Itu nanti akan menjadi lebih baik ya hubunganmu ya. Jadi ketika kamu nanti sering melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak disukai oleh pasanganmu, sering kamu lakukan ya, ini nanti akan mengundang orang ketiga ya, membuat pasanganmu bisa menyukai orang lain, bisa mencintai orang lain, bisa nyaman dengan orang lain ya, dan bisa hidup dengan orang lain. Nah, ini hati-hati ya, sesuatu yang tidak disukai oleh pasanganmu jangan pernah kamu lakukan ya. Ketika kamu melakukannya dan kamu dianggap salah oleh pasanganmu, jangan salahkan. Kalau pasanganmu nanti bisa nyaman dengan orang lain, bisa cinta dengan orang lain, dan bisa meninggalkan kamu karena adanya orang lain ya. Nah, inilah percikan-percikan yang bisa memunculkan orang ketiga ya. Ya, hati-hati ya dalam suatu hubungan, apa sesuatu yang tidak disukai oleh pasanganmu jangan kamu lakukan. Dan yang kedua yang menyebabkan munculnya orang ketiga, kehadiran orang ketiga, ini disebabkan oleh suatu karma atau kutukan dari para nabi, para malaikat, para wali, para rasul ya, yang menyaksikan kelakuan kamu ya, yang mengetahui dari perbuatan kamu ya, yang akhirnya para nabi, para malaikat, para wali-wali Allah ini ya, surah-surah Allah ini mengetahui perbuatanmu yang tidak baik, yang mengetahui tingkah lakumu yang tidak baik ya. Ini dilaporkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertimbangan, apakah orang ini harus diberi karma atau teguran atau suatu kutukan. Dan orang yang dapat kutukan dari para wali-wali Allah yang disetujui oleh Allah bahwa kutukannya akan terjadi, dan kutukan-kutukan yang menyebabkan hadirnya orang ketiga, yaitu yang pertama adalah kamu sering menolak pasanganmu ya. Suatu misal kamu masih pacaran ya, setiap kamu diajak ketemu kamu sering menolak. Kamu sering diajak nikah sama pacarmu, kamu selalu menolak ya. Pacarmu sering ngasih suatu hal yang positif, yang baik untuk kamu, kamu pernah menolak. Ini bisa menjadi suatu kutukan, kamu dapat kutukan ya. Pasanganmu itu nanti, pacar kamu itu nanti ya, bisa beralih pikiran untuk menyukai orang lain ya, bisa nyaman dengan orang lain ya, dan bisa memilih orang lain daripada kamu. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya orang ketiga, disebabkan dari suatu kutukan. Nah,
Dan untuk yang sudah menikah ya, yang mendapatkan kutukan ya, yang bisa hadir orang ketiga dalam hubungan Anda, yaitu untuk yang sudah menikah ya, kamu pernah menolak ya, untuk yang sudah menikah ya, nafkah lahir batin, hanya saya katakan pernah menolak ya. Nah, suatu misal gini, kamu seorang istri ya, ketika suamimu meminta sesuatu nafkah batin ya, dan kamu pernah menolaknya, misalnya beralasan capek ya, beralasan lagi gak mood ya, beralasan lagi tidak enak pikiran. Nah, ketika kamu menolak sesuatu yang diinginkan oleh pasanganmu ya, ini nanti akan jadi suatu kutukan ya, kutukan yang akan hadir orang ketiga dalam kehidupanmu ya. Jadi para istri ya, jangan pernah menolak ketika suamimu meminta suatu hal nafkah batin ya. Dan di sini nanti ketika kamu menolaknya hanya sekali atau 2 kali saja, ini bisa menjadi suatu kutukan ya dalam kehidupanmu nanti ya, dalam hubunganmu nanti akan hadir orang ketiga. Nah, ketika seperti ini siapa yang disalahkan? Ya kan? Yang disalahkan adalah kamu sendiri mendapat kutukan. Yang salah bukan suami kamu, tapi kamu sendiri. Ya, begitu juga dengan para suami ya, juga sama ya. Jadi namanya suatu pasangan ya, hal yang berkaitan nafkah lahir batin ya, itu memberikan dan menerima ya. Di situ jangan pernah ada penolakan ya. Nanti ketika ada penolakan ya, tanpa alasan yang jelas ya, ketika benar-benar sakit ya, itu tidak apa-apa ya. Kalau hanya sakit biasa saja, jangan sampai menolak ya. Ini nanti bisa menjadi suatu karma, suatu kutukan ya, akan datangnya orang ketiga dalam hubunganmu ya. Jadi sahabatku, dimanapun Anda berada, suatu hubungan ya, pacaran atau rumah tangga ya, di sini kalau Anda saling menyukai, saling mencintai ya, saling menjalin hubungan ya, di situ jangan suka melakukan penolakan ya, yang menjadi suatu karma ya, suatu kutukan ya. Nanti dalam hubungan nanti akan hadir orang ketiga ya. Siapa yang disalahkan ketika pasanganmu nanti bisa menyukai orang lain, bisa nyaman dengan orang lain, bisa cinta dengan orang lain, dan bisa hidup dengan orang lain? Yang disalahkan siapa? Kamu sendiri ya kan, karena kamu dalam karma. Dan yang menyebabkan suatu hubungan pacaran atau suatu hubungan rumah tangga, hal percintaan ya, suatu hubungan yang menyebabkan hadirnya orang ketiga ya, yaitu adalah energi negatif ya. Energi negatif ini ketika nempel pada seseorang ya, energi negatif itu suatu hal yang tidak baik ya. Biasanya gini, badanmu ketempelan ya, ketempelan makhluk gaib ya, ketempelan energi negatif ya, ada pikiran negatif ya, ada sesuatu yang di hati kamu dan pikiranmu, hal yang tidak baik ya, ini yang dinamakan energi negatif ya. Jadi energi negatif itu ya tidak hanya jin setan yang menempel badan kita menjadi energi negatif yang membuat kita tidak disukai pasangan ya, belum tentu ya. Energi negatif bisa berasal dari pikiran kamu yang tidak baik ya, suka cemburu ya, suka marah, suka gelisah. Nah, ini energi negatif yang menempel pada diri kamu hingga menyebabkan dirimu tidak suka oleh pasangan ya. Jadi pasanganmu melihat kamu itu rasa jenuh ya, rasa muak ya, rasa tidak nyaman ya, dan serasa kamu biasa saja ya, tidak istimewa. Nah, ini disebabkan oleh energi negatif yang ada pada diri kamu. Bisa juga kamu ketempelan jin atau setan, kuntilanak ya, yang menempel ke badanmu, yang mengadu domba hubunganmu dengan pasanganmu ya, hingga menyebabkan pasanganmu tidak suka dengan kamu dan bisa menyukai orang lain. Nah, bisa juga pikiranmu yang negatif yang menyebabkan pasanganmu tidak menyukai kamu ya, tidak nyaman dengan kamu dan bisa nyaman dengan orang lain ya. Kamu suka marah, kamu suka cemburu, kamu suka gelisah, kamu suka mengeluh. Nah, ini energi negatif ya, yang menyebabkan dirimu berenergi negatif, yang menyebabkan kamu tidak sukai pasanganmu, tidak dinyamani pasanganmu, dan pasanganmu bisa nyaman dengan orang lain ya.
ini bisa mengundang orang ketiga datang ya. Jadi energi negatif yang ada pada badan kamu. Nah, ini solusinya kamu harus netralisir badanmu, netralisir pikiranmu ya. Bisa lakukan dengan ruqyah doa ya, atau pencerahan-pencerahan dari orang yang memang ahli ya, ahli dalam mencari solusi dalam suatu masalah ya, masalah hal energi negatif, masalah hal cara berpikir ya, hal masalah kehidupan ya. Anda bisa melakukan ruqyah dengan doa-doa ya, yang dituntun oleh ustadz atau kiai, atau memang orang yang bisa dalam ruqyah atau ahli dalam ruqyah ya. Ini nanti energi negatif dalam diri kamu bisa hilang ya. Kalau ada jinnya, ada kuntilanaknya, ada yang nempel di badanmu, nanti dengan ruqyah itu bisa hilang ya. Atau suatu pencerahan yang membuat hati kamu ini nanti bisa menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik, cemburu, mudah marah, mudah gelisah. Nah, itu bisa dengan pencerahan dari seseorang ya, supaya kita bisa berhati baik, pikiran baik, supaya nanti kita bisa berenergi positif ya, dan disukai pasangan juga banyak orang. Dan yang keempat ya, dalam pacaranmu ya, dalam hubunganmu, dalam rumah tanggamu hadir orang ketiga ya. Ini disebabkan ya jenuh dengan pasangan. Nah, munculnya orang ketiga ini disebabkan jenuh dengan pasangan. Nah, ini bisa terjadi pada suatu hubungan yang sudah lama ya. Hubungan sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya ya. Ketika cara hidup kamu hanya gitu-gitu aja ya, cara berdandan kamu cuma gitu-gitu aja ya, cara bicaramu cuma gitu-gitu aja, tidak ada perubahan ya, dalam tahun ke tahun nggak ada perubahan. Ini bisa menyebabkan pasanganmu ya mengalami jenuh dengan pasangan ya. Ini hati-hati ya, jangan sampai pasangan kita itu menjadi jenuh ya, dan membuat dirinya itu berbalik arah, menyukai orang lain ya, nyaman dengan orang lain ya, lebih mengunggulkan orang lain. Nah, sesuatu hal yang menyebabkan jenuh dengan pasangan ya. Dan suatu misal gini ya, jenuh dengan pasangan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misal gini, dalam bertahun-tahun kamu menjalin hubungan ya, berumah tangga, tapi kamu selalu hanya judi-judi saja, hanya mabuk-mabuk saja ya, tidak ada perubahan di sini ya. Ini bisa membuat pasanganmu jenuh dengan kamu, dan bisa pasanganmu itu nanti akan mencari orang lain ya. Dan cara berdandan yang gitu-gitu aja bisa menyebabkan pasanganmu jenuh dengan kamu ya. Misal nih, untuk yang badannya selalu kurus kering ya, ini ya, bertahun-tahun nggak pernah ada gemuknya, nggak pernah ada dagingnya, kurus saja. Nah, ini bisa menyebabkan pasanganmu itu nanti jenuh dengan kamu ya. Orang tuh nggak pernah badannya bisa seger ya, bisa gemuk dikit ya gitu ya. Dan begitu juga dengan yang punya postur tubuh ya, yang gemuk ya. Jangan selalu gitu aja, sudah gemuk tambah gemuk lagi, tambah gemuk lagi. Nah, ini bisa membuat pasanganmu jenuh dengan kamu ya. Setidaknya dalam perjalanan suatu hubungan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun harus ada perubahan ya. Yang biasanya gemuk diet dikit, jangan malah ditambah gemuk, tambah gerombrot lagi ya. Dikurangi makannya, lebih banyak tirakatnya ya, supaya nanti badannya gemuk nanti bisa sedikit-sedikit demi sedikit ya, akan menjadi kurus ya, akan langsing ya, akan ideal gitu ya, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Nah, perubahan inilah ya yang harus kamu lakukan supaya nanti tidak ada masa jenuh dengan pasangan. Dan juga penyebab jenuh dengan pasangan bisa dengan cara tingkah laku, berbicara ya, itu juga bisa membuat jenuh pasangan ya. Orang ini ngomongnya kotor aja terus, ngomongnya keras terus ya, nggak pernah ada damai-damainya ya, nggak pernah ada enak-enaknya dalam berbicara ya, selalu berbicara yang kasar ya, selalu berbicara yang jorok ya, bertingkah laku yang jorok ya, cara hidup yang jorok. Nah, tingkah laku, perbuatan ataupun ucapan
Ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun ya harus kita rubah. Nah, itulah namanya kehidupan. Setiap saat kita harus berubah dari yang baik menjadi lebih baik dan menjadi makin lebih baik. Nah, inilah orang hidup ya. Kita harus rubah cara hidup kita dari baik menjadi lebih baik, makin baik ya, dari cara berdandan, dari cara berbicara dan berucap dan bertingkah laku ya, dari cara hidup kita ya. Jangan gitu aja, tukang judi aja, maaf ya, tukang minum aja. Nah, ini jangan lakukan, harus ada perubahan dari yang baik menjadi lebih baik dan makin lebih baik ya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga yang saat ini hubungannya lagi tidak baik-baik saja dengan pasangannya ya, lagi ada hadir orang ketiga ya, di sini tenangkan hatinya, tenangkan pikirannya ya, solusinya ada ya, supaya nanti pasanganmu bisa kembali ke kamu, lebih nyaman dengan kamu, yaitu suatu perubahan yang drastis yang ada pada diri kamu. Ayo ya, yang badannya kurus ya, agak banyak olahraganya, banyak minum air putihnya ya, banyak makannya biar gemuk, diterapkan hatinya ya, biar ideal ya. Dan untuk yang gemuk segera lakukan perubahan yang drastis ya, segera dilihat, kurangi makannya, banyak tirakatnya, banyak doanya ya, nanti supaya badan kamu nanti agak langsing ya, dan langsing dan bisa ideal juga, yang bagus ya. Dan ini bisa membuat pasanganmu kembali. Dan selanjutnya ada cara berucap kita segera rubah. Yang biasanya kita ucapan kita kasar, yang ucapan kita selalu jorok ya, yang biasanya suka marah, yang biasanya suka gelisah, yang biasanya suka cemburuan ya, yang biasanya suka ngaturan. Nah, segera dirubah dengan perubahan yang drastis ya. Tunjukkan dirimu yang berubah ya, jangan tunjukkan dirimu yang ditinggalkan ya, diselingkuhin, malah lokro ya, malah lemes, malah ngelumbruk ya, malah tidak semangat. Nah, ini kesalahan kamu ya, jangan lakukan itu. Segera dirubah ya cara hidupnya, cara bertingkah lakunya ya, segera dirubah postur tubuhnya ya, supaya tidak ada masalah jenuh dengan pasangan, supaya pasanganmu tidak menyukai orang lain, tidak nyaman dengan orang lain ya, dan akan tetap menyukai kamu ya. Lakukan suatu perubahan yang drastis. Nanti insya Allah ya, dengan perubahan yang kita lakukan, memang kita dari sesuatu yang kurang kita berubah menjadi sesuatu yang ada kelebihannya ya, itu nanti bisa memudahkan pasanganmu segera kembali ke kamu, segera nyaman kembali ke kamu, segera baik lagi hubungannya dengan kamu ya. Jadi setiap masalah pasti ada solusinya ya. Ketika mendapatkan masalah ya, jangan lemes, jangan loyo, jangan patah semangat ya, cari solusinya, segera berubah ya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, memang kerap sekali terjadi suatu hubungan ya, yang bisa hadir orang ketiga yang disebabkan suatu kesalahan, suatu hukuman, suatu karma, atau suatu perbuatan yang kita lakukan ya, yang menyebabkan munculnya atau hadirnya orang ketiga. Ini siapa yang disalahkan? Dan di sini kamu jangan selalu menyalahkan pasanganmu. Kenapa menyukai orang lain ya? Kenapa bersama orang lain ya? Kenapa lebih mementingkan orang lain? Kenapa lebih memperhatikan orang lain? Jangan suka menyalahkan pasanganmu. Introspeksi diri dulu ya, apa kesalahanmu, apa kekuranganmu, perbuat apa yang pernah kamu lakukan, dosa apa yang pernah kamu lakukan, karma apa yang pernah kamu lakukan. Ini dicari dulu pada diri kita, apa kita punya kesalahan, sebelum kita menyalahkan pasangan kita. Setelah kamu mengetahui kesalahan kamu ya, tidak selalu menyalahkan ya, ini nanti kamu akan mendapat solusi. Oh iya, saya kurang ini, saya rubah ini. Oh iya, saya masih seperti ini, saya harus lebih daripada ini. Nah, itu suatu perubahan yang harus dilakukan secara drastis dan cepat ketika sudah muncul orang ketiga. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat ya, mudah dipahami, mudah dimengerti. Dan semoga untuk yang saat ini hubungannya yang lagi tidak baik-baik saja segera membaik ya, yang lagi bertengkar segera rukun kembali ya, baikan kembali. Dan semoga ke depan nanti diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebahagiaan, suatu ketentraman dalam hubungannya,
Semoga dalam berbagai kali bermanfaat. Ambil positifnya saja, abaikannya negatif. Saya ucapkan terima kasih ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.